Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat suatu navigasi bar. Oke, jadi kita akan membuat suatu navigation bar menggunakan HTML dan CSS. Oke, sekarang kita buat dulu div class navigation seperti ini. Oke, jadi kita sudah membuat pembungkusnya ya. Sekarang navigasinya ini pengen saya bagi dua, yang kiri untuk logo dan yang sebelah kanan untuk menu. Oke, sekarang di dalam navigation kita buat div class container. Oke, lalu kita buat lagi div class logo. Nah, di bawah logo kita buat lagi div class menu. Oke, sekarang kalau dibayangkan kita sudah punya kerangka navigation, di dalamnya ada kontainer, lalu di kontainer itu kita bagi dua ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke logo, kita buat hyperlink. Nah, di sini misalnya brand untuk logo kamu ya. Lalu kita kasih class misalnya logo name. Oke. Nah, masuk ke menu, kita buat menunya menggunakan unordered list ya, pada tutorial HTML sebelumnya. Nah, di sini kamu bisa tulis home. Ini bisa kamu copy saja. Kita butuh 5 menu. Oke. Sekarang di sini bisa kamu tulis work, download, about, lalu di sini bisa kontak. Oke. Sekarang kita coba simpan dan kita coba preview. Nah, hal hasilnya seperti ini ya, karena kita belum memodifikasinya pada CSS. Oke. Sekarang kita pergi ke CSS. Kita buat class navigation. Untuk lebarnya kita atur 100%. Kita gunakan overflow hidden untuk tingginya ya. Lalu kita berikan background. Untuk backgroundnya ini kita gunakan biru saja. Oke. Sekarang kita coba simpan dan preview. Nah, seperti ini ya. Dia memiliki jarak seperti ini karena bodinya belum kita atur ya. Sekarang kita coba atur body, paddingnya kosong, marginnya kosong, lalu kita gunakan font Arial saja ya. Nah, oke. Sekarang kita tinggal hanya bagi dua saja untuk brand dan menu. Lalu kita akan kembali ke CSS ya. Kita buat kontainer dengan lebar 80% dari 100% nya navigasi. Oke. Dan kita berikan hidden juga. Lalu kita kasih margin auto untuk meletakkannya pada tengah ya. Nah, jika kita matikan margin autonya, dia tidak akan ke tengah ya. Dengan margin auto, kita bisa membuat kontainer ini berada di tengah. Oke. Sekarang di dalam kontainer ini ada logo dan menu. Berarti kita bikinnya kontainer logo. Oke. Ini disebut dengan pseudo. Sebentar ya. Nah, ini disebut dengan pseudo elements ya. Jadi kita mengambil kelas logo di dalam kontainer. Iya teman-teman, jadi kita mengambil kelas logo di dalam kontainer, lalu kita buat properti CSS-nya. Oke? Berarti kita kasih float left, kan kita ingin membuatnya sebelah kiri.
width-nya kita atur 200 pixel. Oke. Lalu kita masuk ke kontainer menu. Kita kasih float right. Untuk width-nya berarti 700 pixel. Kita simpan dan preview. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan mengatur sebuah konten dalamnya ya. Kan kita sudah mengatur kerangka untuk logo dan menu itu di sebelah kanan dan kiri. Sekarang kita perlu mengatur kerangka dalamnya seperti ini dan ini. Oke. Berarti kita masuk lagi di sini. Kita masuk lagi ke A ya kan. Karena di HTML ini kita gunakan A ya, Anchor. Kita atur A. Berarti di sini kita atur font size-nya 20 pixel. Lalu text decoration-nya none. Warnanya putih. Kita simpan dan preview. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Sekarang kita akan memberikan suatu padding pada logo. 10 pixel. Kita simpan dan preview. Nah, agar ada jarak ya. Pada kontainer menu kamu juga bisa 10 pixel. Oke, kita lanjut untuk merapikan home-nya ya. Sekarang kita akan merapikan menunya. Berarti dia akan berada di dalam menu, lalu masuk ke UL, LI, dan A. Oke, kita pelan-pelan masuk ke UL-nya. UL, kita atur marginnya ini kosong ya, agar tidak ada sebuah jarak. Setelah itu kita masuk ke UL, LI. Nah, menunya pengen saya atur di sebelah jadi berjajar ya. Untuk saat ini kan vertikal, nah saya mau buat horizontal. Oke, berarti saya membutuhkan float left. Oke, lalu padding right untuk jarak dari kiri ke kanan berarti 15 pixel. Nah, sekarang kita coba simpan dan preview. Nah, seperti ini ya. Baik teman-teman, saya akan memberikan padding lagi menjadi 25 pixel, simpan dan preview. Nah, oke. Nah, pertanyaannya bagaimana menghilangkan suatu blok hitam ini, bullet point ya. Lalu kita masuk ke edit dan kita display, blok, simpan dan preview. Nah, dia akan hilang ya untuk bagian hitam-hitamnya itu. Oke. Sekarang saya akan memberikan suatu padding lagi pada navigasi ya. Saya berikan suatu padding. Nah, biar terlihat lebih besar ya. Nah, ini kan home-nya ini masih berwarna seperti ini ya. Kita rubah jadi warna putih juga. Berarti di sini bisa kita copy. Lalu kita kasih A dan color putih. Lalu garis bawahnya kita hilangkan menggunakan none. Kita simpan dan preview. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Untuk bagian brand ini bisa kamu besarkan lagi. Berarti dia di dalam logo. Nah, di sini kamu jadikan 24. Nah, oke. Ini kan jaraknya tidak sama ya. Kamu bisa rapikan dengan masuk ke dalam menu. Oke. Margin top 5 pixel. Simpan dan preview. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di sini kalau dibayangkan ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 bagian yang kita campur-campur. Nah, contohnya saya akan memberikan suatu gambarannya.
Yang di kontainer kita kasih background sebagai contoh ya. Lalu di logo juga kita kasih background. Di menu juga kita kasih background. Kita simpan dan preview. Nah, jadi pertama kita punya pembungkus yang disebut dengan navigation. Lalu di pembungkus ini kita buat baru lagi kontainer dengan warna merah ini. Setelah itu kontainer ini kita bagi dua ya, yang berwarna biru ini dan berwarna kuning. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini bisa kita hapus lagi. Oke. Sekarang kita sudah berhasil bagaimana cara membuat suatu navigation. Oke. Baik teman-teman, saya rasa cukup untuk navigation. Semoga dipahami. Jika ada pertanyaan silahkan ditanya saja ya. Oke, sampai jumpa.